senantiasa kami hormati Ibu Haja Sri Mas Ubah Yusuf, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim As-Solehat, Jamaah Majelis Taklim As-Solehat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, inayah sehingga kita bisa dipertemukan di majelis taklim ini. Alhamdulillah sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya dan pengikutnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat fid wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-280 dan 281 yang akan dibacakan oleh Ibu Widodo dan sari tilawah Ibu Heri. Merupakan acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Haja Sri Mas Ubah Yusuf. Untuk yang keempat laporan bendahara, yang kelima penutup. Marilah kajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah, dilanjutkan dengan doa mohon kecerdasan otak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Semoga dengan bacaan tersebut insya Allah kegiatan kajian pada pagi hari ini berjalan lancar dan insya Allah membawa kemanfaatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Merupakan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Dodol dan Ibu Heri disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggat waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna
sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan dibacaan ayat suci Al-Quran tersebut senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ajensi Mas Ubah Yusuf dengan materi waspada dengan hutang yang tak terbayar. Pada beliau di sini. Kajian kita mulai kembali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, salam itu kita doa. Assalamualaikum, keselamatanku dan panjenengan. Warahmatullah, kasih sayang Allah padaku dan panjenengan. Wabarakah, keberuntunganku dan keberuntungan panjenengan. Semangat ya Bu, yang kita diberikan oleh Allah semuanya. Semua diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Saya kasih salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berhubung Allah suka yang ganjil, saya kasih salam yang ketiga supaya kita selalu dalam sehat walafiat dengan Allah. Selalu sehat, orang sehat itu Masya Allah mahal sekali. Ya, maka semoga kita diberikan sehat, ibadahnya selalu insya Allah, tabasnya selalu insya Allah. Yang ketiga ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Majelis Taklim As-Shalihat Muda Payung Banyumanik Semarang yang selalu senantiasa diridhai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan di dalam urusan dunia, kalau ingin selamat dunia akhirat, ikuti wasiatku yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kali ini akan kita bahas waspada dengan hutang yang belum terbayar. Menurut Al-Quran dan menurut Al-Hadis, nanti panjenengan diberikan ada waspada. Kenapa? Karena urusan hutang itu di dunia, tapi nanti sampai akhirat. Hutang janji, hutang barang, hutang apa saja yang betul itu menjanjikan orang lain, kita berusaha untuk ditepati insya Allah. Majelis Taklim As-Shalihat Muda Payung Banyumanik Semarang yang dirahmati Allah, langsung kita simak. Buka Al-Qur'annya surat 2, di situ Al-Baqarah. Ambil ayat yang ke-280 sampai 281, itu tentang piutang, utang piutang. Sampai nanti etikanya utang piutang itu yang ayatnya paling panjang 1 halaman.
Yang ayat Al-Baqarahnya ayatnya 282 itu tata cara utang piutang. Di dalam Islam sudah diterangkan dengan detail, dengan jelas. Urusan utang itu akhirat, Bu. Jangan gampangan utang, terus kalau sudah utang nggak mau. Namanya apa? Nggak mau bayar. Kemplang itu makanan. Kemplang makanan. Kemplang berarti orang belum bayar. Itu nanti ada ancaman-ancaman. Ibu-ibu majelis taklim as-salihat Budak Bayu Semarang, alhamdulillah ayat kita simak tadi yang sudah dibaca Qori dan kita bahas kesimpulan 1 surat Al-Baqarah 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana usratin wa nadhiratun ila maisarah. Itu 1. Ya. Oke, kesimpulannya orang yang berhutang kesulitan untuk membayar, orang yang berhutang kesulitan untuk membayar, lalu diberi tenggang waktu, ya, lalu diberi tenggang waktu sampai bisa membayar, maka yang punya uang dinilai sedekah. Yang punya uang, yang minjemi, ya, dinilai sedekah. Kenapa yang punya uang kok dinilai sedekah harusnya? Tapi masih orang ini masih kesulitan. Lalu ya sudahlah, bulan besok, ya, bulan besok gitu kan. Nah, waktu bulan besok selama 1 bulan ini ibu dinilai oleh Allah sudah bersedekah. Kenapa artinya sedekah? Berbuat baik. Karena memberi uang. Harusnya uang ibu sudah dibelanjakan ini, itu, ini, tapi belum. Maka ini sedekah waktu sebulan dinilai oleh Allah sedekah. Berbuat baik. Tapi, ada tapinya. Benar-benar orang yang hutang tadi kesulitan. Bukan apa ya, memang ulur itu misalnya murah-murah tak duit, maaf ya Bu, ini lagi kesulitan Bu, diambilnya mereka sulit beneran. Karena ucapan ibu di depan ibu, di belakang ibu itu ada malaikat. Buka ayat, depan belakang ada malaikat, tertera di dalam surat. Ambil 13 ayat yang ke-11. Oke, langsung terjemahin Ibu Sudi. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya, saya hanya menerangkan intinya aja. Ibu jangan sekata-kata ngomong sakina dewi. Depan, belakang itu ada malaikat. Allah menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini aydihi wa min khalfi. Malaikat ini tugas di depan belakang atas perintah Allah yang tugasnya bergiliran. Jadi ibu nek elek diamini, nek jelek
Itu poinnya tadi, surat 13 ayat yang ke-11. Intinya isinya adalah malaikat ada di depan belakang. Ya. Atas tugasnya ya malaikat. Sekarang tugas malaikat yang ada di kanan kiri ada di surat 50 ayat yang ke 50, ngambil surat 50 ke ayat 17 18. Yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yaltafidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Al-ayat. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya, ini ibu dikelilingi malaikat. Jadi kekuatan ibu kalau depan belakang tadi yang akan mengamini panjenengan, jangan gampang sekata-kata. Enak ini ngomong orang bule beneran dulu. Nyata itu Bu, karena ini malaikat ayat di Allah kan ada. Depan belakang ditugasi oleh Allah. Sementara yang mencatat itu ada di kanan kiri. Raqib, Atid, itu yang di surat 50. Yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Surat 50 ayat 17 isinya adalah manusia yang beriman disuruh sadar kanan kiri ada malaikat. Itu yang 17. Jadi kita disuruh sadar kalau kanan kirinya ada malaikat. Apa tugasnya malaikat? Ayat yang ke-18 masih di dalam surat 50 ayat 18 menyebutin ma yaltafidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Apa yang keluar dari lisan kita, baik dicatat raqib, jelek dicatat atid. Itu yang harus kita waspadai. Kembali ke surat yang tadi, surat Al-Baqarah ayat yang ke-280 yang kedua. Namun ya, yang pertama tadi diberi tenggang waktu. Sekarang yang kedua, wa antasaddaqu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Ini penekanannya yang kedua. Jika yang punya uang ikhlas, ini ikhlas itu ikhlas. Jika yang punya uang ikhlas, maka jadi miliknya akhirat. Ya, jadi miliknya 100% itu ya. Jadi miliknya akhirat. Contoh, minjem 100 enggak dibayar, bilangnya belum ada. Ntar berikutnya lagi belum ada, berikutnya lagi belum ada. Ibu pasti belum ada. Ibu langsung yang punya uang gak usah pakai ngomong sama yang minjem, ntar dia minjem lagi. Ibu sama Allah aja, ya udahlah aku ikhlaskan. Itu 100.000 ibu milik ibu akhirat. Jadi miliknya ibu akhirat full 100.000. Tapi bagi orang yang gak mau bayar nanti ada ancaman. Kita lanjutkan masih surat Al-Baqarah ayat yang ke-281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Satu, orang beriman diperintahkan takut
tentang hari akhirat. Orang beriman diperintahkan takut tentang hari akhirat karena Allah lah tempat kembali. Kita kembali di Allah, Bu. Kita yang menciptakan Allah, nanti kita akan balik di Allah juga. Allah lah tempat kembali kita. Nyuwun sewu, apakah kematian pasti? Pasti. Pasti. Apakah ibu sudah full sangunya? Naik rekreasi full sangunya, oleh-olehnya. Naik akhirat itu harusnya ya full. Karena segalanya akhirat gak bisa balik nanti, Bu. Astagfirullah. Maka sangunya ibu untuk akhirat ngaji. Ngaji itu ngersitke hati, ngerubah hati menjadi baik perilaku kita. Ya, insya Allah hari ini nanti sudah muncul tema fadilah manfaat ilmu dengan jamaah di Pedalangan, Padansari, apa Pedalangan ya, pokoknya daerah sana. Itu silahkan nanti kalau mau ditonton jam 10 nanti tayangnya. Ini nanti kita tayangnya besok insya Allah ya. Oke. Berarti ibu harus takut tentang akhirat. Kalau hanya dunia rugi. Hidup kok hanya dunia. Berarti ibu diperbudak dunia. Aku belum nyapu, belum ngepel, belum masak, belum nyetrika, belum itu. Itu tinggal, Bu. Kita nyari akhirat yang begitu, bekal akhirat itu penting. Ngurusin dunia gak ada habisnya, betul? Dunia gak ada enteknya, Bu. Hari ini nyapu, besok ya tetap nyapu. Kadang saya berpikir seandainya aku nyapu hari ini, terus sebulan gak nyapu, itu sore ya. Kan tetap mesti harus setiap hari nyapu kan? Berarti ibu nek ngaji ini, itu kan gak setiap hari. Itu loh maksudnya. Karena ngaji ini gak setiap hari, ibu ngemenki urusan dunia tinggal PC. Engkau nih wis mulai kerja kene. Nek pengen masak ya masak, gak pengen ya turwo. Gawe enak lho, Bu. Dinikmati. Baru iki kok mulai gone tanggane. Parisi tanggane. Oke, isi yang kedua. Isi yang agak ini surat Al-Baqarah 281. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Isi yang kedua yaitu setiap manusia diberi balasan sesuai yang dilakukan. Setiap manusia diberi balasan sesuai yang dilakukan, dalam kurung tidak dirugikan. Maksudnya tidak dirugikan ini loh. Amalku keliru nenggoni weri keliru nih aku. Cara amalnya enggak bakalan. Sesuai Allah membalas ya. Jadi Allah itu memberi balasan sesuai dengan yang dilakukan. Ibaratnya karena nggak bakalan tertukar, ibu kayak gini tuh ada CCTV. Terus nanti ibu dibalas itu CCTV ibu diputar balik, ibu disuruh nonton. Astagfirullahaladzim. Kira-kira banyak amal soleh atau banyak dosanya? Pengennya pengennya banyak amal soleh ya. Kemarin ada jamaah Ustazah, saya itu insya Allah deh Al-Quran serikatan, sedekah insya Allah, sholat awal waktu, puasa insya Allah Senin Kamis tengah bulan, dan dari ini termasuk setengah bulan yang terakhir ya. Itu insya Allah cuma satu Ustazah dosaku kayak semandang merasani Rene aku tuh gak bisa piye ya nek diajak Allah ngobrol piye apa ya asik itu loh Bu, diajak ngobrol ini terus langsung respon ya, spontan, terus komentar ya iya, terus besok kayak mana lah aku sadar itu dosa tapi susah ya gitu kan. Perbanyak istighfar. Oke ya.
Terus, oke, itu selesai ya. Kalau tak percepat lagi, sekarang ancaman ya. Kalau tata cara berutang itu sebetulnya di ayat itu panjang, tak intinya aja ya. Surat Al-Baqarah 282 itu adalah tata cara hutang piutang, yaitu ini tak simpulkan aja. Kalau panjang nanti jaringan bisa baca di rumah. Kesimpulannya surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 282 itu tata cara hutang piutang, yaitu satu, harus tercatat hitam di atas putih. Kalau hitam di atas putih pasti tanda tangan ya Bu? Nah, kalau tanda tangan ya Bu. Yang kedua, nah, hitam di atas putih udah ya. Yang kedua, ada saksi yang nyasike. Soalnya nanti kalau dimakamkan, kita sebelum dimakamkan, kalau meninggal itu pasti ada prosesi pemakaman. Itu kan pasti ada kan, mayat ini baik apa tidak baik, jika ada punya utang, benar kan Bu? Maka hubungilah keluarganya. Kok ternyata keluarganya, ahli keluarganya nggak mau, ibu kena ancaman, insya Allah ancaman. Oke, itu tanda cara utang harus ada hitam di atas putih, harus ada saksi. Ya, hitam di atas putih itu maksudnya perjanjian kan Bu? Sampai kapan, tanggal berapa itu intinya. Sekarang ancaman hutang tak terbayar tertera di dalam hadis 1. Terjemahkan Ibu Sudi. Satu dulu. Ancaman hutang tak terbayar. Ancaman hutang tak terbayar. Yang pertama, tidak masuk surga dari Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal. Yang pertama sombong, yang kedua gulul atau khianat, dan yang ketiga buta, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, hadis ini tentang ancaman hutang tak terbayar nomor 1. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak bisa masuk surga. Hutang tak terbayar ancaman nomor 1, tidak bisa masuk surga. Oke, kita bahas hadisnya. 3 golongan orang yang tidak bisa masuk surga. Saya masih menerangkan di hadis 1 ya. 3 golongan orang yang tidak bisa masuk surga, yaitu 1, di dalam Ibnu Majah menegaskan hadis 1, yaitu al-ghibr, yaitu sombong. Biar nggak 1 dikasih A juga nggak apa-apa. Keterangan ini kan 1A. 3 golongan orang yang tidak bisa masuk surga adalah sombong. Sombong itu sombong sekali, yang boleh sombong hanya Allah. Manusia itu nggak ada hak untuk sombong, tapi mayoritas. Kalau mau yang suka sombong, laki atau perempuan? Sama saja. Kalau laki-laki apa yang disombongkan? Dan perempuan tuh oke, dia bisa mau gelangnya. Cincinnya baru. Ada aja. Itu wanita. Sementara laki-laki apa yang dipamerkan? Penghasilan. Istrinya hanya pamer tujuh. Astagfirullahaladzim. Itu sombong. Lanjut. Orang golongan yang tidak bisa masuk surga yang kedua adalah al-ghulul, artinya adalah khianat. Munafik Bu, khianat. Wis janji tadi, wis
berjanji dikhianati. Maka ciri munafik itu jika berkata dusta, jika berjanji ingkar, jika dipercaya khianat. Khianat ini nih ibu sudah dipercaya ngutang, terus ya udah janjinya 1 bulan, ya 1 bulan bu. Jangan diulur-ulur. Kalau mengulur-ulur karena ibu, kan kepentinganmu banyak, ibu egois, ibu nafsu. Karena ibu tadi pinjam juga, jujur, yang ngutang sama yang punya uang tuh galak siapa? Selain nanti kok tanggal tua, boleh tanggal tua. Selain nanti kok tanggal nom, kok perlu oke. Terus kapan bayarin ya? Kalau mau bayar eman. Nah, mau bayar eman itu dari khianat. Yang ketiga, nyanyi. Yang ketiga sampai mati kok gak adalah di sini disebutkan wadaini, yaitu orang yang berhutang sampai mati atau meninggal belum terbayar. Ya. Ini berharap bu, dia hutang. Memang saya lupa kalau hutang tadi kalau tercatat ada saksi kayak hutang gede bu ya. Kalau yang di sini hutang sing cilik-cilik tuh, ya, hutang utang yang cilik-cilik itu bu, yang contoh ibu yang tukang belanja, ya, 2.000, 1.000, mungkin bu, tolong bu tangkap sesok nek diutang, bu, ada akuntan nggak diangkatkan sekalian kayak pono lagi gitu, karena urusannya ini utang tidak ada jumlah gede. Utangnya jumlah kecil juga termasuk, oke? Hutang tidak bisa masuk surga disebabkan karena ahli warisnya juga nggak mau tahu, nggak mau bayar, kecuali barang siapa kalau pas prosesi pemakaman ada hutang, hubungilah ahli warisnya. Kok ternyata ahli warisnya nggak mau, dia bu rugi banget. Nyawanya ketika jasad masih di bumi itu harusnya ketemu wajahnya Allah, dia nggak bisa. Setelah dibawa ke makam dia kena siksa. Setelah hari kiamat nggak bisa masuk surga, terhalang karena hutang. Makanya ibu jangan gampangan hutang. Oke, lanjut hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kebaikannya tidak melunasi sampai akhirat. Dari Ibnu Umar. Ya, terus lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena ia di sana atau di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Man mata alaihi dinar au dirham. Oke, kesimpulan yang kedua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hutang hanya 1 dinar. Nah, kita yuk rupiah dulu ya. Hutang hanya 1 dinar atau 1 rupiah wajib dibayar. Wajib dibayar. Karena alasannya di akhirat nggak ada dinar, nggak ada rupiah ya, nggak ada uang di akhirat. Karena di akhirat tidak ada dinar atau rupiah, maka dibayar dengan kebaikannya. Tak terangkan. Ibu, urusan hukum Islam harusnya nek durit dipotong. Setiap pergelangan itu tangan, mulai tangan entek yo kakinya, sampai entek kabeh tubuhnya. Sampai Rasulullah mengatakan, "Hai sahabat-sahabatku, seandainya anakku yang kucintai Fatimah mencuri, potong tangannya." Itu anaknya Rasulullah, potong. Jadi sekali curi potong, sekali curi potong, sekali curi nanti potong semuanya. Berhubung di akhirat itu gak ada dinar, gak ada rupiah, gantinya itu kebaikan ibu. Harusnya kebaikan ibu itu mengantarkan ibu ke surga. Ini tak membayar utang. Berarti
untuk nyari utang. Kebaikannya kurang daripada kebayar utang. Terus astagfirullah hati-hati. Makanya ibu mulai ini nanti atau kapan kalau nek ketemu tukang sayur, tukang apa-apa, pokoknya tanyain aku diutang lah, gitu kan. Orang tua belanja ya, atau kok nek nanggone Mbak Ima, tak gas, ngono kan? Lupa atau lupa? Sama-sama lupa. Kita cukup istighfar, Allah ampuni, ganti amal yang lain. Kita bersedekah kepada orang lain supaya yang kemarin lupa itu Allah ampuni. Karena mereka catatannya tetap, catatannya ini tetap ibu. Maka ibu yang jualan, terus sana yang utang. Kita lupa, yang sana lupa, padahal kita nggak tahu. Kita yang lupa, nek jenengan ingat terus ikhlas dari miliknya, berhubung lupa, nggak dapat apa-apa. Makanya nek bisa itu al-khota'u wa nisyan, sesuatu yang tidak sengaja, sesuatu yang lupa, cukup istighfar, hilang. Cuma nek itu urusan utang kan duit punya kono biasanya sendiri duit kok inget ya. Kalau yang sudah tahu kami meninggal, tapi kita masih punya tanggung jawab utang. Maupun kita di anaknya tahu, kalau kita minta harus itu dia meskipun itu takut tidak membayar sampai sekarang, karena dia ibunya belum meninggal itu. Oke, ibu yang utang sudah meninggal. Ibu yang mengutangi. Yang mengutangi, oke. Ibu, kalau yang kita sebagai ahli warisnya ikhlas, ini kan milik waris ada di utangnya gede, 1 miliar. Terus ibu yang punya uang ini meninggal, maka si waris ini harusnya kan milik waris, ikhlas dan milik ibu 1 miliar itu akhiratnya. Tapi anak-anaknya lumayan dulu 1 miliar, dibagi mau papa kan 250 juta gitu loh, kan lumayan. Ibu kalau nggak ikhlas berarti si ibu yang sudah meninggal nggak dapat nilai. Yang hutang ini yang bermasalah kan yang hutang. Yang hutang kalau dia meninggal dapat siksa. Berhubung yang punya uang ini dia sudah meninggal itu kan jadi milik waris. Maka milik warisnya semua ikhlas jadi milik ibu. Ikhlaskan aja tidak milik ibu. Omong ini yo, nek di ya wes lah ikhlas ya gak dibayar, tapi kok nek dibayar yo tak tombol ibu tangannya belum ikhlas. Saya kan ada utang, terus saya menjaga Mbak Supi, tapi tanggung jawab saya. Ya betul. Untuk membayar, tanggung jawabnya kemana? Ke saya atau Yang utang tetap, misalkan jenengan utang ke bank, atas namanya jenengan, tapi kamu busuki, itu tetap jenengan urusannya yang utang. Terus kalau sudah di asuransi terus lunas ya sudah. Kalau asuransi kan karena perjanjian yang itu ya. Jadi penekanannya bagi yang punya uang itu nggak masalah. Yang masalah ini loh yang utang kok sampai meninggal, ahli warisnya nggak mau bayar. Dia wajib bayar di akhirat dengan kebaikannya. Karena dunianya harusnya dipotong. Akhirat sementara akhirat itu kebaikan ibu harusnya ngantar ke surga, ini gue bayar. Nah, yang tanya tadi diwali, yang punya uang sudah meninggal, milik waris. Nah, waris ini piye? Nah, ikhlas dari miliknya ibunya selamanya sampai di akhirat. Nah, gede aku 1 miliar, aku kan juga butuh duit. Berarti kan gak ikhlas nih. Itu tadi, nek dibayar aku ikhlas, nek dibayar tak tamponi, itu belum ikhlas. Kalau ikhlas itu nek dia bayar untuk wakaf milik ibunya, nanti sudah gak jadi milik waris. Gitu. Cuma nyuwun sewu ibu nek mengikhlaskan kayak gitu gak usah ngomong, nanti dia muntah meneh. Ya lanjut, kita selesaikan. Yang ketiga, hadis ketiga riwayat Tirmidzi. Hadis yang ketiga
jiwanya tergantung dari Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya, hadis riwayat Tirmidzi. Nafasul mu'minina mu'allaqah. Nyuwun sewu, kesimpulannya ketiga riwayat Tirmidzi, jiwa yang berhutang belum terlunasi, dalam kurung ahli waris pun tidak menanggung, belum terlunasi, sak miliar pun bayar, sing utang malu, sing duwe kan sajane celengan, cuma ahli warisnya kan ya juga ingin ya. Jiwa yang berhutang, berarti ini tadi yang ditanyai, jiwa yang berhutang belum terlunasi, ini sing utang belum terlunasi, jiwanya tergantung, maksudnya tergantung itu dalam kurung tidak bisa ketemu wajahnya Allah. Alhamdulillah kita tak terangkan prosedurnya. Orang kalau meninggal itu, kalau dia amalannya banyak, amalannya contoh bacaan Al-Qur'annya keringkatan, sholat awal waktu, ini celengan Bu. Ibu ketemu Allah dengan senyum itu tidak amalan ini. Suratnya 35 ayat 29, yaitu tadarus, sholat awal waktu, sama banyak sedekah. Innal muslimin disebutkan innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tamur. Tiga ini Bu, sewaktu-waktu jenengan dipanggil oleh Allah, kalau aman dari hutang, jaminannya surga. Tadarus Al-Quran sering kata. Terus yang keduanya sholat awal waktu, asar subuh ojo dilariki, syukur limoni. Yang ketiga ini pakai sedekah. Praktekan sitik suwe-suwe kan kumpul yang punya. Ini kalau ibu nggak punya utang, surga jaminannya. Kalau ini ibu amalannya banyak tapi utang lagi, nyuwun sewu Bu, tidak bisa ketemu wajahnya Allah. Contoh, orang meninggal jasadnya masih di dunia, ini nyawa ketemu Allah Bu. Makanya yang bisa banyak di sholat itu tersenyum ketemu Allah. Lah ini kok anak terhalang hutang, ahli warisnya tidak mau menanggung, ini gak bisa ketemu Allah. Ibaratnya ini minuman ini segini, yang membuat, yang menciptakan manusia segede ini. Lah ini ketemu manusianya yang aslinya, lah kita itu segede ini ketemu aslinya wajahnya Allah, pasti tersenyum. Nah, kalau orang itu punya utang, terhalang, terus jasadnya dibawa ke kubur, dia dapat siksa kubur. Astagfirullah. Dasyatnya utang di situ, jaga dia. Jadi penting banget Bu, ini harus jaga tempat. Yang keempat, statusnya pencuri. Statusnya pencuri. Dari Suhaib Al-Khair, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan hadis yang keempat, hutang yang belum terbayar di mata Allah dinilai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi nanti Bu, di hari kiamat itu dikumpulkan melu pencuri-pencuri. Astagfirullahaladzim. Dan yang korupsi dia pencuri. Astagfirullahaladzim. Yang sedang jangan itu cuma utang orang ibu, sama tuh orang penas ini sampai meninggal dihukumi dengan pencuri. Alhamdulillah nih. Jadi ini yang dimaksud istilahnya apa ya? Ngemplang tadi ya. Ngemplang. Niat ngutang tapi nggak membayar. Itu di mata Allah jangan disebut pencuri. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan yang terakhir, ini lebih lagi malah,
Alhamdulillah. Dari Ibu Khari dan Ibnu Majah. Yang kelima yaitu Allah akan menghancurkan hidupnya. Ya. Ibnu Majah juga membawakan riwayat lainnya dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Alhamdulillah kita ini nyata ada. Kesimpulan yang kelima, yaitu yang kelima ya Bu, Ibnu Bukhari dan Ibnu Majah. Orang yang berhutang ingin menghancurkan seseorang dalam kurung gak mau bayar, maka Allah akan menghancurkan hidupnya, dunia akhirat. Dunia akhirat itu benar, ini ada nyata. Dia bertemanan gak cuma berteman biasa, bestie. Ya pokoknya bestie, ini duitmu ya, ini sama-sama kerja. Terus yang punya uang ini pensiun, terus dia bilang, nyuwun sewu ya, aku wis pensiun, duit sing mbok silih baliki. Aku arep kanggo mantu. Anakku tunggal siji-sijine to iki mantu, otomatis kan dana ini senilai berapa coba Bu? Sudah ditotal, hitung itu 400 juta. Gede apa sih? Bisa. Terus ya wis mana rekeningmu? Nah, ditransfer ke yuto. Dari 400 kita 3 yuto. Lah kok cuma 3 yuto? Aku benar. Nah, terus ditelusuri Bu, orang yang mau mengumpulkan site. Ternyata gue bangun rumah yang apik. Sementara sih duit 400 juta ini omahnya biasa. Akhirnya Bu, lah omahmu yang apik, ngono kan? Nah, berarti harus ditelusuri kan? Ya udah tambah ini, ditambahin bayar 10 juta. Baru Ibu dia mau bilang rumahnya dijual, nomor yang punya HP yang punya uang 400 juta itu diblokir, hilang ya. Bu, itu dunia bisa menghilang, tapi akhirat gak bisa menghilang. Astagfirullah. Itu Bu orang yang niatnya menghancurkan, Allah hancurkan urusannya dunia dia sampai akhirat gak bisa masuk surga. Ada aja Bu, ketika berdagang gak punya uang lagi, yang punya utang bangkrut terus. Ada aja pokoknya dihancurkan Allah Bu. Ya setiap apa makanya kalau urusan utang sepele tapi itu kan duit orang tapi yang jangan nikmati. Maka tidak ada istilah jangan penderitaan orang lain, jangan bahagia di atas jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Tadi yang ditanyakan, aku mau tambahin bank atas namaku, tuh tak silihnya Bu Supi seneng dia. Terus sementara walaupun dia tetap itu andil tadi Bu, nggak mau bayar, dihancurkan oleh Allah, tapi kita yang bersangkutan dengan manusia mencatat tanda tangan atau mungkin si PKK itu loh Bu, nilai PKK atas dan Bu jangan aku pernah soalnya terus baru ngomongin mengatasnamakan nilai royuto setengah, makanya sampai saat ini aku kira-kira pernah Bu zaman dulu masih bareng-bareng itu jangan kan gak pernah minjem royuto setengah Bu, kayak baru bayar 500 2 juta. Waduh, meniki terus sopo lah namaku yang dipakai. Aku cuma astagfirullah karena menikmati. Terus dari situ Bu, saya dari situ sampai segitu kapok itu piye jenenge wis kapok ngono kae. Makanya karena syaratnya nabung dulu baru utang kan.
1 second setahun. Utang ini mau 2,5 juta masih 2 juta. Astagfirullah. Dari situ Bu, makanya trauma itu kadang nggak bisa pulih. Karena itu tadi walaupun saya jadi orang meneng gitu, tapi kan pernah terjadi. Ya pernah terjadi. Oke. Itu yang punya, jadi hati-hati buat kita urusan utang. Oke, tadi berarti urusan utang piutang, karena tadi bisa tercatat kalau ibu utang dan orangnya nggak mau mencatat, ibu aja yang mencatat sebagai bukti. Ya, sebagai bukti, kan ibu urusannya dengan Allah, dan ibu di rumah kalau bisa ada catatan sewaktu-waktu kita meninggal tanpa tahu. Ahli waris kita tahu tuh, aku utang di PKK, aku utang di Bami, aku utang di Hikmah, aku utang ini, orang catatan ibu. Nah, karena itu nanti ditagih oleh Allah. Oke, insya Allah itu dahsyatnya hutang ya Bu ya. Semoga Allah memudahkan kita kalau memang terpaksa hutang untuk mudah dilunasi. Dan bagi yang memiliki uang yang mengutangi, diberi lebih oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup doa dulu. Mari kita ikhlaskan sejenak sesuai dengan duduknya masing-masing, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami ya Allah, kemudahan-kemudahan untuk beramal soleh ya Allah. Kalaupun ada hutang, memudahkan untuk melunasi ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, yang insya Allah pahalanya kita rasakan di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Jika kami yang hadir saat ini ada hutang-hutang yang lalu-lalu yang tidak tahu sampai lupa ya Allah, mohon diampuni. Rabbana innana amanna. Ya Tuhan kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampuni kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan kami terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah, langgeng sampai akhir hayat kami ya Allah, dan kami berjamaah dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, kami yang hadir mohon diberikan umur panjang yang barokah, banyak amal soleh, banyak rezeki yang sudah dimiliki ya Allah, selalu berkah dan untung dunia akhirat. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadilil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, itu tadi yang saya sampaikan. Salah kata saya minta maaf, saya kembalikan kepada MC untuk menutupnya. Salah-salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ibu Hajar Mas Ubah Yusuf. Semoga insya Allah kita terhindar dan kita insya Allah kita senantiasa diberikan rezeki yang luas berkah. Demikian kajian pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin.